Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Annisa Salsa Azahra dengan NIM 2305294. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Departemen Ilmu Sosial Politik, Universitas Negeri Padang. Baiklah, tujuan saya membuat video presentasi ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Mita Domivela Henanggil MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang sejarah pertumbuhan, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Adapun beberapa submateri pembahasan yang akan saya jelaskan yaitu: yang pertama, sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia; yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia; yang ketiga, fungsi bahasa Indonesia; yang keempat, ragam bahasa Indonesia; dan yang kelima, pendalaman materi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pembahasan yang pertama, yaitu sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia berkembang dan dikembangkan dengan modal utamanya, yaitu bahasa Melayu yang penutur aslinya berada di tanah Melayu, yakni sebagian besar daratan Pulau Sumatera dan daratan Malaysia. Sekarang, maksud konsep berkembang yaitu bahasa Melayu digunakan oleh penuturnya secara alamiah, berkembang ke arah yang lebih modern sesuai dengan tuntutan zaman. Penuturnya, maksud konsep dikembangkan yaitu bahwa bahasa Melayu dikembangkan secara terencana yang biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi, baik sebelum kemerdekaan maupun hingga sekarang. Bahasa Indonesia sekarang adalah bahasa yang berkembang atau berasal dari bahasa Melayu. Dalam hal ini, bahasa Melayu adalah dasar pembentukan bahasa Indonesia sekarang. Jadi dapat disimpulkan, bahasa Indonesia sekarang tidak sama dengan bahasa Melayu yang ada sekarang yang masih digunakan oleh penutur bahasa Melayu seperti Melayu Medan, Riau, Jambi, Palembang, Malaysia, dan Brunei. Selanjutnya, secara resmi pengikraran bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia telah dipatrikan melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Hal tersebut diungkapkan dengan ikrar ketiga pemuda dan pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Keyakinan banyak orang tentang bahasa Indonesia yang dijunjung tinggi sebagai bahasa persatuan seperti yang diikrarkan tersebut adalah bahasa Melayu yang telah menjadi bahasa persatuan pada masa itu di sebagian besar wilayah Nusantara. Hal itu pernah diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam Kongres Bangsa Indonesia yang pertama tahun 1939 di Solo. Jadi kita meyakini bahwa bahasa Melayulah yang diikrarkan sebagai bahasa Indonesia. Dapat dibayangkan betapa besarnya kerelaan berbagai etnis di Nusantara menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Padahal bahasa daerah lain yang cukup banyak di wilayah Nusantara ini seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda yang tergolong besar jumlah penuturnya. Baiklah, berikut ini ada 3 faktor pendukung keberterimaannya bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia pada Sumpah Pemuda tahun 1928, yaitu yang pertama, faktor luasnya pemakaian bahasa Melayu. Menurut Halim tahun 1979 telah menjelaskan bahwa penggunaan bahasa Melayu sebagai lingua franca di Nusantara, yakni bahasa Melayu kuno, telah dipakai tidak siap sebagai bahasa resmi, tetapi juga sebagai bahasa perantara umum di zaman Sriwijaya sejak zaman itu. Agaknya, bahasa Melayu tetap berperan sebagai bahasa perantara. Selanjutnya, Halim juga telah mencatat bukti-bukti peninggalan masa lalu, di antaranya prasasti-prasasti kuno di sekitaran Palembang, Bangka, dan Sungai Merangin di Sumatera, yang ternyata
tertulis dalam bahasa Melayu kuno dan bertanggal sekitar pertengahan abad ke-7. Sebagai salah satu petunjuk bahwa bahasa Melayu dalam bentuk bahasa Melayu kuno sudah dipakai sebagai bahasa resmi di zaman Sriwijaya. Yang kedua yaitu faktor berterimaannya penggunaan bahasa Melayu dalam sastra. Menurut Rosidi tahun 1968 mengungkapkan bahwa sejak abad ke-19 telah banyak karya sastra menggunakan bahasa Melayu yang ditulis oleh orang-orang yang berasal dari luar Kepulauan Riau dan Sumatera. Karya sastra Melayu yang ditulis dalam bahasa Melayu tinggi sangat banyak di Nusantara. Di antara karya tersebut ada yang usianya sudah berabad-abad. Berikut faktor ketiga, yaitu faktor penggunaan bahasa Melayu dalam pers surat kabar. Dan menurut Rosidi tahun 1968 mengungkapkan bahwa pada akhir abad ke-19 banyak surat kabar yang dicetak dengan menggunakan bahasa Melayu. Surat kabar berbahasa Melayu tersebut tidak hanya diterbitkan di Jakarta, tetapi juga di berbagai kota. Misalnya surat kabar Bintang Timur mulai sejak tahun 1862 di Surabaya, Berita Kecil mulai tahun 1882 di Padang, dan Biang Lala mulai 1867 di Jakarta. Dengan demikian terlihat bahwa eksistensi bahasa Melayu sejak zaman Kerajaan Sriwijaya hingga Sumpah Pemuda telah diakui baik sampai masyarakat pribumi di Nusantara dengan berbagai suku bangsa maupun oleh masyarakat asing yang hidup dan berdagang di Nusantara atau Asia Tenggara. Keberadaan bahasa Melayu itu diakui baik di dunia perdagangan, dunia kesusastraan, maupun di dunia persurat kabaran. Baiklah, materi pembahasan yang kedua, yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Bertolak dari sejarah pertumbuhan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang dijelaskan sebelumnya, dapat dikemukakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Berdasarkan kedudukan, yaitu dapat pula diuraikan fungsinya masing-masing. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan yang paling dahulu muncul dari bahasa Indonesia adalah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan itu melekat sejak Sumpah Pemuda pada tanggal 1928 dengan ikrar yang berbunyi menjunjung tinggi bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Sejak 28 Oktober 1928 secara resmi telah diakui adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara seiring dengan sejarah perjalanan bahasa Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari sesudahnya, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, diakui keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan itu termaktub dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Jadi sejak 18 Agustus 1945 berarti kedudukan bahasa Indonesia di samping sebagai bahasa nasional juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Selanjutnya yaitu fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional. Yang pertama, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional seluruh bangsa Indonesia. Patut berbangga dengan adanya satu bahasa nasional di antara berbagai bahasa daerah dengan etnis yang berbeda-beda. Bangsa Indonesia memang unik karena terdiri dari berbagai etnis dan berbagai daerah. Yang kedua yaitu bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang identitas nasional. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai etnis atau suku bangsa. Dengan kondisi bangsa Indonesia yang beragam itu, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang identitas nasional. Kita perlu membangun kepercayaan diri bangsa kita. Untuk itu, kita memerlukan identitas bangsa.
Yang ketiga yaitu bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa. Hal ini berarti bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan bangsa Indonesia. Yang keempat yaitu bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Jika bangsa kita tidak memiliki satu bahasa nasional, permasalahan utama yang pasti akan muncul adalah hambatan komunikasi di antara suku bangsa Indonesia. Memiliki suku dan bahasa daerah yang sangat beragam, keberagaman suku dan bahasa daerah itu terasa sekali di wilayah Indonesia Timur. Dua wilayah yang dibatasi oleh sebuah bukit dapat pula terdiri atas dua suku yang berbeda dan dua bahasa yang berbeda pula. Selanjutnya yaitu fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraan kenegaraan di negara Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini berarti bahwa kegiatan upacara atau kenegaraan, pidato kenegaraan, dokumen kenegaraan, struktur kenegaraan haruslah menggunakan bahasa Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua yaitu bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Kegiatan belajar mengajar di sekolah dan di perguruan tinggi menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Selain itu, bahasa Indonesia tidak hanya digunakan sebagai bahasa pengantar, tetapi bahasa Indonesia juga digunakan dalam pengembangan bahan ajar seperti buku ajar, buku teks, dan buku penunjang pelajaran. Yang ketiga yaitu bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintahan. Untuk kelancaran komunikasi antar lembaga negara digunakan bahasa Indonesia agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Pengembangan bahan ajar seperti buku ajar, buku teks, dan buku penunjang pelajaran. Selanjutnya yang keempat yaitu bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Indonesia kaya dengan berbagai kebudayaan. Sejalan dengan kayanya suku bangsa di Indonesia, kebudayaan-kebudayaan tersebut perlu dikembangkan dan dikomunikasikan kepada berbagai suku bangsa di Indonesia. Materi pembahasan selanjutnya yaitu ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa pada hakikatnya adalah variasi penggunaan bahasa oleh para penutur bahasa itu dengan konsep keberadaan bahasa Indonesia resmi atau baku dalam penggunaan bahasa Indonesia oleh para penuturnya. Menurut Alwi tahun 1998, ragam bahasa Indonesia dibedakan berdasarkan penutur bahasa dan berdasarkan jenis pemakaian bahasa ragam. Bahasa Indonesia berdasarkan penutur diperinci menurut tinjauan terdapat ada 3, yaitu 1 daerah, 2 pendidikan, 3 sikap penutur. Selanjutnya yaitu ragam bahasa Indonesia berdasarkan jenis pemakaian bahasa diperinci menurut beberapa tinjauan. Yang pertama yaitu bidang atau pokok persoalan, yang kedua sarananya, yang ketiga gangguan. Percampuran merupakan salah satu bentuk variasi bahasa dari variasi bahasa Indonesia lainnya. Selanjutnya yaitu berdasarkan penutur diperinci dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama berdasarkan daerah. Asal penutur ditinjau berdasarkan daerah asal penutur bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang Indonesia. Memiliki variasi atau ragam bahasa Indonesia. Dari sudut daerah penutur ini sering disebut dengan logat. Dengan demikian akan terdapat beberapa ragam bahasa Indonesia, yakni bahasa Indonesia dengan logat Batak, logat Minangkabau, logat Jawa, logat Aceh, logat Sunda, logat Bali, logat Manado, dan sebagainya. Yang kedua yaitu berdasarkan pendidikan penutur. Berdasarkan sudut pandang pendidikannya, penutur bahasa Indonesia dibedakan
dibedakan atas beberapa ragam atau variasi dari sudut itu. Kelihatan bahwa bahasa Indonesia memiliki variasi penggunaannya. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang yang berpendidikan berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang yang tidak berpendidikan. Oleh karena itu, dapat dibedakan adanya bahasa Indonesia beragam orang berpendidikan dan bahasa Indonesia orang yang tidak berpendidikan. Yang ketiga yaitu berdasarkan sikap penutur dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan sikap penutur dapat dibedakan atas beberapa macam ragam bahasa Indonesia. Menurut sikap penutur disebut dengan langgam atau gaya. Oleh karena itu, bahasa Indonesia yang digunakan para penutur berdasarkan sikapnya dapat dibedakan atas beberapa macam, yakni bahasa Indonesia ragam resmi, ragam akrab, ragam santai, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu berdasarkan jenis pemakaian bahasa diperinci terbagi pula menjadi 3. Yang pertama berdasarkan pokok persoalan, bahasa Indonesia ditinjau berdasarkan pokok persoalan yang dibicarakan. Dapat pula dibedakan atas beberapa ragam, setiap pokok persoalan atau bidang yang dibicarakan telah memperlihatkan bahwa variasi bahasa Indonesia sesuai dengan bidang itu. Bahasa Indonesia yang digunakan dalam bidang militer telah memperagakan kekhasannya atau berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan dalam bidang kedokteran. Penggunaan istilah operasi dalam bidang kedokteran akan berbeda dengan penggunaan istilah operasi dalam bidang militer. Jadi, ragam bahasa menurut pokok persoalan dibedakan atas ragam bahasa di bidang agama, politik, militer, teknik, kedokteran, seni, dan sebagainya. Yang kedua yaitu berdasarkan sarana bahasa Indonesia, dilihat berdasarkan sarananya. Dapat dibedakan atas ragam bahasa Indonesia lisan dan ragam bahasa Indonesia tulis. Bahasa Indonesia lisan masing-masing memiliki variasi dengan bahasa Indonesia tulis. Bahasa Indonesia tulis adalah tidak lagi proses sama dengan bahasa Indonesia lisan. Hal itu terjadi karena bangsa Indonesia tulis telah diatur dengan sistem atau aturannya sendiri. Akhirnya, bahasa Indonesia lisan memiliki ciri khas dan bahasa Indonesia tulis juga memiliki kekhasan. Namun, kadang-kadang perlu dicermati bahwa tidak semua bahasa Indonesia yang didasarkan sebagai ragam lisan, karena mungkin landasan hidup pada hakikatnya adalah bahasa Indonesia ragam tulis. Hal ini terjadi disebabkan oleh bahasa Indonesia beragam tulis yang dilisankan, seperti dalam berkarya, pembacaan naskah, dan pidato dengan menggunakan naskah. Yang ketiga yaitu berdasarkan gangguan percampuran bahasa Indonesia. Berdasarkan pemakaiannya telah memperlihatkan adanya ragam yang mengalami percampuran dengan bahasa asing dan ragam yang tidak mengalami percampuran. Hal itu terlihat apabila bahasa Indonesia digunakan oleh para penuturnya, terutama penutur di tingkat atas. Oleh karena itu, pada dasarnya bahasa Indonesia dapat dibedakan atas ragam bahasa Indonesia yang mengalami percampuran dan ragam bahasa Indonesia yang tidak mengalami percampuran. Baiklah, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dari materi yang sudah saya jelaskan dan kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf, dan semoga dari materi yang sudah saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.